Halo para penggila cerita sejarah, selamat datang di channel Ceritapedia. Setelah pada kesempatan sebelumnya, saya telah bercerita tentang peradaban besar Mesopotamia secara keseluruhan yang meliputi periode Sumeria, Akkadia, dan Babilonia, maka pada kesempatan kali ini, saya ingin mengupas sejarah tentang peradaban besar terakhir yang terdapat di dalam peradaban besar Mesopotamia. Peradaban besar tersebut adalah peradaban Assyria yang kerap dikenal sebagai saudara kembar Imperium Romanium. Tak perlu berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan utama. Assyria dikenal karena terdiri dari campuran banyak ras. Para ahli menyebutnya sebagai bangsa Semit. Sebutan itu sendiri didasarkan atas bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Semit. Bahasa itu kemudian menurunkan bahasa Ibrani dan Arab sekarang ini. Kerajaan Assyria terletak di tepi sungai Tigris di Mesopotamia. Bangsa Assyria sering disebut sebagai bangsa Romawi kedua. Hal ini karena kedua bangsa itu sama-sama dikenal sebagai bangsa penakluk. Cikal bakal kelahiran peradaban Assyria dimulai pada zaman kebudayaan Hasuna. Pada masa tersebut, daerah Asyur merupakan wilayah yang subur, sehingga menunjang masyarakatnya melakukan aktivitas bercocok tanam. Era ini dikenal sebagai Early Assyrian Period, atau periode pertama dalam perjalanan peradaban Assyria. Pada awalnya, wilayah Assyria tidak disebut sebagai Assyria atau Asur, melainkan sebutan Baltil atau Baltila yang kemudian digunakan untuk merujuk pada bagian tertua kota Asur. Nama Assyria atau Asur sendiri baru digunakan tepat setelah kerajaan pertama Asur berdiri. Pada awal mulanya, Asur merupakan bagian dari kerajaan Is yang merupakan salah satu kota pemerintahan besar dalam peradaban Sumeria. Namun pada perkembangannya, kota Asur diduduki oleh Kekaisaran Akkadia dan selanjutnya diduduki oleh dinasti ketiga kota Ur. Setelah runtuhnya dinasti ketiga Ur, Asur mulai menjadi negara kota mandiri di bawah Puzur Asur I. Asur berada di bawah dinasti Puzur Asur yang berpenduduk kurang dari 10.000 orang dan kemungkinan besar memiliki kekuatan militer yang sangat terbatas. Periode ini merupakan periode kedua dalam perjalanan peradaban Assyria. Tidak ada perkembangan apa-apa dalam periode tersebut hingga akhirnya muncul sosok raja yang memperkenalkan konsep perdagangan bebas. Dia adalah Raja Erisum I. Segera setelahnya, Asur mulai dikenal secara luas sebagai kota perdagangan. Perdagangan yang dilakukan oleh kota Asur akhirnya membawa kemakmuran dan kestabilan di daerah tersebut. Hal ini pun dibuktikan dengan ditemukannya 22.000 keping tablet tanah liat yang berisi cerita tentang bagaimana makmurnya kota Asur kala tersebut. Setelah mengalami masa keemasan, kota Asur awal yang dipimpin oleh dinasti Puzur Asur pun berakhir. Hal ini terjadi setelah kota tersebut dikuasai oleh bangsa Amori yang dipimpin oleh Samsi-Adad I. Samsi-Adad I akhirnya berhasil menyatukan wilayah Mesopotamia bagian utara ke dalam kekuasaannya. Namun masa pemerintahannya pun tak lama dan mengalami kemunduran tepat setelah Samsi-Adad I wafat pada tahun 1776 sebelum Masehi. Setelah kematian Samsi-Adad, situasi politik di Mesopotamia bagian utara sangatlah tidak stabil. Hal ini pun menjadikan posisi kota Asur seringkali dijadikan tanah jajahan oleh bangsa Esnurna, bangsa Elam, dan Babilonia tua. Walaupun sempat merdeka beberapa saat, namun pertikaian internal seringkali mewarnai pemerintahan kota Asur. Masa-masa sulit ini dikenal sebagai The Dark Age of Assyrian Civilization atau masa kegelapan peradaban Assyria. Hingga pada akhirnya, bangsa Assyria terbebas dari masa gelap tersebut setelah konflik terhenti karena bangkitnya Belbani sebagai raja. Belbani mendirikan dinasti Adaside yang memerintah Asyur selama sekitar 1000 tahun lamanya. Kebangkitan Asyur sebagai negara teritorial di kemudian hari sebagian besar difasilitasi oleh dua invasi terpisah ke Mesopotamia, yaitu oleh bangsa Hittite atau Het dan bangsa Mitanni. Pertama adalah invasi oleh Raja Het, yaitu Mursili I, yang menghancurkan kekaisaran Babilonia lama sehingga kerajaan-kerajaan di bawah jajahannya seperti Mitanni dan Kassite dapat merdeka dan akhirnya berkuasa masing-masing di utara dan selatan.
Kerajaan Mitanni ini akhirnya menyerang dan menguasai negara Asur dan menjajahnya. Namun invasi Het lainnya oleh Raja Suppiluliuma I pada abad ke-14 sebelum Masehi secara efektif melumpuhkan kerajaan Mitanni. Hal tersebut pun akhirnya mampu membuat kerajaan Asur merdeka di bawah kekuasaan Raja Asur Ubalid I. Periode Kekaisaran Tengah merupakan periode selanjutnya dalam perjalanan peradaban Assyria. Periode ini merupakan periode ketiga dalam peradaban Assyria secara keseluruhan. Periode tengah peradaban Assyria juga menandai dimulainya masa kekaisaran dalam peradaban Assyria kuno. Periode ini dimulai ketika Asur Ubalid I mengklaim gelar raja tak lama setelah mencapai kemerdekaannya pada tahun 1363 sebelum Masehi dari kerajaan Mitanni. Asur Ubalid adalah penguasa asli Asur pertama yang mengklaim gelar kerajaan sejak zaman penaklukan Amori yang dipimpin oleh Samsi Adad pada abad ke-18 sebelum Masehi. Asur Ubalid sendiri menyandingkan dirinya dengan raja-raja dari wilayah lain seperti Parao di Mesir dan Samsuliuma dari Hittite. Peran Kekaisaran Assyria, Kekaisaran Hittite, dan Kerajaan Mitanni amatlah vital kala tersebut. Hubungan antara ketiga entitas ini berjalan cukup lama. Terkadang mereka berperang satu dengan yang lainnya, namun kadang mereka juga bersatu untuk melawan musuh bersama seperti Babilonia. Akan tetapi, Asur Ubalid pun tentunya mengamati dengan cermat konflik antara Mitanni dan juga bangsa Hittite. Hal itu terjadi karena Asur Ubalid tertarik untuk memperluas kekaisaran Assyria dan mengarahkan sebagian besar perhatiannya ke wilayah selatan kekuasaannya. Walau sempat menguasai beberapa daerah kekuasaan bangsa Hittite dan Mitanni, Raja Asur Ubalid harus wafat sebelum mimpinya memperluas wilayah terjadi. Penerus Asur Ubalid dikenal kurang cakap dalam mengurus tatanan negara. Mereka adalah Enlil Nirani dan Arik Den-il. Setelah mereka berdua mangkat dari kekuasaan, Assyria memasuki periode ekspansi besar-besaran kekaisaran Assyria. Di bawah raja-raja pejuang seperti Adad Nirani, Salmanaser, dan Tukulta Ninurta, Assyria mulai mewujudkan cita-citanya menjadi kekuatan regional yang signifikan. Selanjutnya, ada juga Raja Tukulti Ninurta I yang berhasil menguasai kekaisaran Babilonia. Walaupun terkesan sebagai sebuah kemajuan yang mengagumkan, nyatanya Assyria sempat mengalami kemunduran dua kali setelah wafatnya Raja Tukulta Ninurta I ini. Kemunduran kekaisaran tengah Assyria bertepatan dengan kemunduran beberapa kerajaan besar seperti Babilonia, Hittite, Kassite, dan beberapa kerajaan lainnya. Kemunduran ini juga bertepatan dengan berakhirnya zaman perunggu, dan hal tersebut berjalan 1 abad lamanya. Namun kemunduran tadi akhirnya menemukan setitik cahaya setelah Raja Tiglat-Pileser naik tahta. Kemahiran serta kedikdayaan raja baru ini benar-benar membawa angin segar bagi Kekaisaran Assyria Tengah. Dia mampu menguasai banyak wilayah dengan total 42 wilayah dalam waktu yang sangat singkat. Namun seperti yang sudah-sudah, ketika seorang saja dikatakan gemilang, maka keturunan atau penerusnya selalu saja tidak bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh raja sebelumnya. Sama seperti akhirnya Raja Tiglat-Pileser wafat dan anak-anaknya tidak memiliki kompetensi yang layak untuk menjalankan kekaisaran. Buahnya, Kekaisaran Assyria Tengah kembali mengalami kemunduran kedua. Periode kemunduran kedua menandai kemunduran besar selama berdirinya Kekaisaran Assyria Tengah. Setelah menguasai banyak daerah, satu persatu dari mereka kembali dikuasai oleh bangsa lainnya. Kekuatan Kekaisaran Assyria berada pada titik terendah dalam periode ini, sehingga menimbulkan sebuah keprihatinan ketika menilik kembali pada masa pemerintahan raja-raja sebelumnya. Hingga akhirnya, masa Kekaisaran Assyria Tengah digantikan oleh periode Kekaisaran Baru Assyria atau Neo-Assyrian Empire. Periode Neo-Assyria merupakan fase keempat dalam perjalanan Kekaisaran Assyria. Periode Neo-Assyria dimulai dengan naik tahtanya Raja Adad Nirani II pada tahun 911 sebelum Masehi. Raja pun dibebankan oleh tugas berat, yaitu mengembalikan kekuasaan Assyria di tengah fase kemunduran besar-besaran pada periode sebelumnya. Kekaisaran Neo-Assyria sendiri bisa dibilang sebagai sebuah kekaisaran baru yang mewarisi nama besar Assyria. Periode ini juga dikenal sebagai periode Evangelista Assyria pertama. Raja Adad berusaha mengembalikan kejayaan Assyria dengan melakukan kampanye militer demi meningkatkan pengaruhnya di kawasan kembali. Selanjutnya, periode Evangelista kedua Assyria yang diprakarsai oleh Raja
Assur-Nasirpal II. Di bawah pemerintahannya, Asyur menjadi kekuatan politik yang dominan di Timur Dekat. Raja Assur-Nasirpal dikenal sebagai raja yang kompleks. Dia adalah seorang pejuang yang tak kenal lelah dan salah satu raja paling brutal dalam sejarah Assyria. Namun, dia juga peduli terhadap rakyatnya dan berupaya meningkatkan kesejahteraan serta kenyamanan rakyatnya, dan juga tercatat sebagai orang yang membangun perairan yang luas, cadangan, dan depot makanan pada saat krisis. Pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kampanye militer besar-besaran Assyria. Kampanye militer Assyria selanjutnya dilanjutkan oleh Raja Salmaneser I. Salmaneser I adalah Raja Asyur yang memerintah pada awal periode Kekaisaran Asyur Pertengahan. Ia dikenal sebagai penguasa yang berhasil memperluas wilayah Asyur ke arah utara dan barat daya. Salah satu pencapaian penting Salmaneser I adalah kemenangan dalam pertempuran melawan bangsa Hittite, yaitu sebuah peradaban yang memiliki pengaruh besar di Anatolia. Pada masa itu, pertempuran melawan Hittite merupakan konflik besar yang mempengaruhi keseimbangan kekuasaan di wilayah tersebut. Tahun-tahun terakhir Salmaneser disibukkan oleh krisis internal, ketika salah satu putranya, yaitu Assur-Daninpal, memberontak dalam upaya merebut tahta. Hal ini terjadi karena Raja Salmaneser menunjuk putra bungsunya, yaitu Samsi-Adad, sebagai pewaris yang sah. Ketika Salmaneser meninggal pada tahun 824 sebelum Masehi, Assur-Daninpal masih melakukan pemberontakan. Akan tetapi, ia akhirnya kalah dari Samsi-Adad yang akhirnya naik tahta menjadi raja. Dengan naik tahtanya Raja Samsi-Adad, maka Kekaisaran Neo-Assyria memasuki fase baru. Pada masa pemerintahannya inilah, gelar Raja Sumer dan Akkadia disematkan padanya. Selanjutnya, raja yang termasyhur dari Kekaisaran Assyria adalah Tiglat-Pileser III. Ia adalah salah satu penguasa dalam periode Neo-Assyria yang dianggap sebagai reformator dan peletak dasar untuk kebangkitan kembali Kekaisaran Assyria. Salah satu aspek paling mencolok dari pemerintahan Tiglat-Pileser III adalah reformasi militer yang mengubah struktur dan efektivitas pasukan Assyria. Ia memperkenalkan pasukan profesional permanen yang menjadi inti dari kekaisaran dan pendekatan organisasional lainnya. Hal ini memberikan keunggulan militer besar pada Assyria. Raja selanjutnya adalah Raja Sargon II. Raja Sargon II naik tahta setelah menggulingkan raja pendahulunya, yaitu Salmaneser V. Dia melanjutkan kebijakan ekspansi militer yang agresif yang telah menjadi ciri khas Kekaisaran Neo-Assyria. Sargon II berhasil mengalahkan pemberontakan dan musuh-musuh di berbagai wilayah kekaisarannya. Salah satu pencapaiannya yang paling terkenal adalah penaklukan Samaria, yaitu ibu kota kerajaan Israel Utara pada tahun 722 sebelum Masehi. Penaklukan ini menyebabkan pembuangan banyak orang Israel dan mengakhiri riwayat kerajaan tersebut. Suatu peristiwa yang dikenal sebagai pengasingan 10 suku Israel. Sayangnya, Sargon II sendiri harus mengalami akhir hidup yang tragis. Ia tewas dalam pertempuran melawan kelompok-kelompok yang memberontak terhadap pemerintahannya pada tahun 705 sebelum Masehi. Setelah kematian Sargon II, posisi raja digantikan oleh Raja Sennacherib. Sennacherib menggantikan ayahandanya, yaitu Sargon II, sebagai Raja Neo-Assyria. Ia pun melanjutkan kebijakan ekspansi militer dan administrasi yang kuat. Salah satu tindakan paling terkenal dari Raja Sennacherib adalah pengepungan Lachish pada tahun 701 sebelum Masehi dan pengepungan Yerusalem pada tahun yang sama. Meskipun Yerusalem tidak jatuh, Lachish berhasil ditaklukkan dan catatan sejarah tentang peristiwa ini dapat ditemukan dalam Prisma Tyler, yaitu sebuah prisma tanah liat yang berisi tulisan-tulisan raja tentang kampanyenya. Sennacherib membangun kembali dan memperluas istana di Nineveh, ibu kota Neo-Assyria. Salah satu pencapaian arsitekturnya yang terkenal adalah Istana Tanjung Batu. Sennacherib sendiri tewas dibunuh oleh dua anaknya sendiri, yaitu Adramelech dan Sarezer pada tahun 681 sebelum Masehi. Pemberontakan tersebut dianggap sebagai hukuman sebagai tindakan Sennacherib yang kontroversial, termasuk penghancuran kota Babel dan kebijakan-kebijakan lain yang tidak disukai oleh beberapa pihak. Selanjutnya, tampuk kepemimpinan Neo-Assyria diemban oleh Raja Esarhaddon. Ia merupakan putra dari Raja Assyria Sennacherib dan naik tahta setelah kematian ayahnya. Di masa pemerintahannya, Esarhaddon menghadapi pemberontakan di berbagai wilayah kekaisaran.
Ia pun berhasil meredam pemberontakan tersebut dan mendirikan kembali kekuasaan di wilayah-wilayah yang memberontak. Esarhaddon terkenal karena memulihkan kembali kota Babilonia yang sebelumnya dihancurkan oleh ayahnya Sennacherib sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan. Ia merestorasi kuil-kuil dan memperbaiki infrastruktur kota. Raja Esarhaddon dikenal sebagai seorang penguasa yang bijaksana dan menetapkan kebijakan-kebijakan administratifnya dengan sangat cermat. Ia memberikan amnesti kepada banyak orang yang dihukum oleh ayahnya dan mencoba merestorasi stabilitas di dalam kekaisaran. Ketika melakukan kampanye militer ke Mesir untuk menekan pemberontakan di sana, Raja Esarhaddon akhirnya meninggal selama masa kampanye militer tersebut. Posisinya pun digantikan oleh Raja Asurbanipal. Asurbanipal adalah pemimpin negara sekaligus pemimpin militer tertinggi yang memiliki dua hal yang sangat mencolok. Pertama, dia dikenal sangat brutal dan haus akan kemenangan di medan pertempuran. Dan bagian kedua, dia dikenal sebagai orang yang menaruh perhatian pada bidang pendidikan. Salah satu hal yang paling terkenal dari Raja Satu ini adalah pada masa pemerintahannya, dia membangun sebuah perpustakaan di kota Niniveh atau kerap disebut sebagai perpustakaan Niniveh. Perpustakaan ini dipercaya memuat lebih dari 30.000 catatan dalam bentuk tablet tanah liat. 30.000 catatan tablet tanah liat tadi berisi banyak hal tentang ilmu pengetahuan, keagamaan, obat-obatan, kamus bahasa, dan banyak hal lainnya. Setelah kematian Raja Asurbanipal, perlahan tapi pasti, Kekaisaran Neo-Assyria mengalami kemunduran dan akhirnya hancur. Raja-raja yang berkuasa setelahnya terbukti tidak memiliki kompetensi dalam memimpin Kekaisaran Neo-Assyria. Salah satu peristiwa besar yang menjadi tolak akhir Kekaisaran Neo-Assyria adalah ketika Raja Nabopolassar dari Babilonia menyerang Assyria. Nabopolassar pun tidak sendiri ketika melakukan serangan ke jantung ibu kota Neo-Assyria di Niniveh. Adalah perserikatan yang terjadi antara Babilonia, Kerajaan Medes, dan Chaldeans yang terbentuk pada tahun 614 sebelum Masehi. Serangan dan pengepungan tersebut terjadi selama 3 tahun lamanya. Akibat serangan tersebut, kota Niniveh pun berhasil dikuasai serta dihancurkan. Dan sisa-sisa pasukan Assyria menyerah pada tahun 609 sebelum Masehi. Akhirnya, kekaisaran yang dalam sejarahnya dikenal sebagai Romawi dari Timur resmi berakhir. Dan itulah cerita sejarah tentang peradaban Assyria. Bagaimana tanggapan kalian tentang cerita kali ini? Silahkan like, komen, dan juga subscribe jika kalian menyukai konten seperti ini. Terima kasih. Salam Ceritapedia.